Halo, saya Aisyah Salsabila dari kelas B angkatan 2018. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan untuk memenuhi tugas manajemen supply. Perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan merupakan sebuah siklus berkesinambungan yang ada di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit atau apotek dengan tujuan memenuhi kebutuhan akan alat kesehatan, obat, dan lain-lain yang menunjang kegiatan di fasilitas kesehatan tersebut. Berikut merupakan siklus pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BHMP yang diatur dalam PMK nomor 72 tahun 2016. Dimulai dari perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, distribusi, pemusnahan, dan pemilihan. Semuanya berada di bawah pengendalian dan administrasi pihak fasilitas kesehatan yang bersangkutan. Poin-poin yang akan kita bahas lebih lanjut yaitu mengenai perencanaan, pengadaan, dan penyimpanan. Sebelumnya, apa sih perencanaan itu? Perencanaan merupakan proses kegiatan dalam pemilihan jenis, jumlah, dan harga perbekalan farmasi sesuai dengan kebutuhan dan anggaran untuk menghindari kekosongan obat dengan menggunakan metode yang dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan memiliki tujuan. Yang pertama yaitu memperkirakan jenis dan jumlah sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BHMP yang tepat dan sesuai kebutuhan. Tidak kurang dan tidak juga berlebih atau tepat jumlah. Yang kedua adalah menghindari terjadinya kekosongan atau kelebihan stok, dan yang ketiga adalah meningkatkan penggunaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan BHMP secara efektif dan efisien. Selanjutnya, perencanaan memiliki beberapa metode. Yang pertama adalah metode konsumsi, yaitu metode yang didasarkan pada analisis data konsumsi perbekalan farmasi sebelumnya dengan berbagai penyesuaian dan koreksi. Misalnya akan disusun perencanaan untuk pengadaan obat dan alat kesehatan pada tahun 2021, maka digunakan data tahun sebelumnya, misalnya periode Januari hingga Desember 2020. Kedua yaitu metode morbiditas. Metode ini didasarkan pada pola penyakit, data jumlah kunjungan, frekuensi penyakit, dan standar pengobatan yang ada. Yang ketiga yaitu metode kombinasi, yang merupakan gabungan dari metode konsumsi dan metode morbiditas. Metode ini digunakan untuk obat dan alat kesehatan fluktuatif atau metode konsumsi dengan koreksi pola penyakit, perubahan, jenis atau jumlah tindakan, perubahan pola persepan, dan perubahan kebijakan pelayanan. Selanjutnya, metode analisis obat dibagi menjadi dua, yaitu metode Venn dan metode ABC. Analisis berdasarkan metode Venn didasarkan terhadap obat yang satu, V atau vital, yaitu obat yang wajib ada dan life-saving, contohnya epinefrin, NaCl 3%, dan dopamin. Yang kedua adalah obat yang E atau esensial. Obat ini menyembuhkan penyakit, masih bisa ditunda pemberiannya jika tidak ada. Contohnya antibiotik, NSAID, dan obat gastrointestinal. Yang ketiga yaitu N atau non-esensial, yaitu obat penunjang dan tidak diprioritaskan. Contohnya vitamin atau suplemen. Selanjutnya, metode ABC, atau metode yang didasarkan pada jumlah nilai rupiah obat selama periode terakhir pembelian obat. Metode ini disesuaikan pada fasilitas kesehatan tersebut. Golongan pertama yaitu golongan A, yaitu obat dengan biaya 70 hingga 80% dan dengan stok 15%. Yang kedua adalah golongan B dengan biaya 15 hingga 25% dan stoknya 30%. Yang ketiga adalah C, yaitu obat dengan biaya 5 hingga 15% dan untuk pengadaannya dengan stok 55%. Setelah dilakukan perencanaan, dilakukan pengadaan obat, alat kesehatan, dan BHMP. Pengadaan adalah proses penyediaan obat yang dibutuhkan di RS dan untuk unit pelayanan kesehatan lainnya yang diperoleh dari pemasok eksternal melalui pembelian dari manufaktur, distributor, atau pedagang besar farmasi. Kegiatan ini dilakukan untuk merealisasikan perencanaan yang telah dilakukan sebelumnya. Prinsip dari pengadaan sendiri yaitu, yang pertama adalah merujuk kepada obat generik, yang kedua terbatas kepada e-fornas, e-katalog, dan formularium, yang ketiga adalah terpusat dan jenis terbatas. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan efisiensi pengadaan. Yang keempat adalah kompetitif, yang kelima adalah komitmen pengadaan dengan pemasok, yaitu pemasok harus menjamin pasokan obat sesuai dengan kontrak. Dan yang keenam adalah sesuai perkiraan kebutuhan. Selanjutnya ada proses pembelian, yang dibagi menjadi 4 proses. Yaitu yang pertama ada melalui tender terbuka. Kelebihannya,
Lebih murah, namun sayangnya waktu pengadaan agak lama, biaya pelaksanaan lumayan tinggi, kualitas obatnya kurang baik karena tidak bisa dipantau langsung. Lalu metode melalui tender terbatas. Kelebihannya memiliki proses lebih singkat, biaya lebih hemat daripada tender terbuka, dan mengurangi resiko lead time yang terlalu panjang. Kekurangannya yaitu tidak bisa memantau kualitas obat. Selanjutnya adalah sistem negosiasi yang digunakan untuk item obat yang tidak urgent dan tidak terlalu banyak jumlahnya. Untuk pengadaan obat jangka panjang, ini adalah metode yang baik. Kelebihannya yaitu proses pengadaan relatif sederhana, lead time lebih pendek, dan pengelola dapat merincikan detail ke pemasok. Yang terakhir yaitu sistem pengadaan langsung yang dilakukan secara langsung ke pemasok. Kelebihannya yaitu kualitas terjaga karena langsung dari distributor, lead time singkat, dan dapat mengajukan komplain ke distributor apabila ada kesalahan. Kekurangannya yaitu mahal. Selanjutnya ada jenis pembayaran yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah konsinyasi, yaitu kerjasama antara apotek dengan perusahaan atau distributor untuk menitipkan obat untuk dijual oleh apotek. Yang kedua adalah cash on delivery, yaitu pembayaran barang yang dibeli saat barang tiba. Pembayaran ini akan dilakukan oleh kurir. Yang ketiga adalah kredit, yaitu pengadaan barang yang dilakukan dengan membayar kembali dengan jangka waktu yang ditentukan. Selanjutnya ada beberapa metode pengadaan. Yang pertama adalah pembelian. Pembelian dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah pelelangan, yaitu pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang atau pekerjaan konstruksi atau jasa. Yang kedua adalah pemilihan langsung, yaitu membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 penawaran dari penyedia barang atau jasa dalam hal metode pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan. Yang ketiga adalah penunjukan langsung, yaitu metode pemilihan penyedia barang atau jasa dengan cara menunjuk langsung satu penyedia barang jasa dalam keadaan tertentu. Yang keempat adalah swakelola, atau pengadaan barang atau jasa yang pekerjaannya direncanakan, dikerjakan, dan atau diawasi sendiri oleh kementerian, lembaga, daerah, institusi sebagai penanggung jawab anggaran, instansi pemerintah lain, dan atau kelompok masyarakat. Kedua ada metode produksi yang memiliki beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah sediaan farmasi tidak berada di pasaran, dan lebih murah jika diproduksi sendiri, atau sediaan farmasi itu digunakan untuk penelitian, atau memiliki formula khusus, atau mungkin butuh kemasan lebih kecil atau repacking. Dan mungkin sediaan farmasi tersebut tidak stabil dalam penyimpanan atau harus dibuat baru, atau sediaan farmasi tersebut merupakan kerjasama dengan pihak ketiga. Dan yang terakhir adalah sumbangan atau hibah. Misalnya saat pandemi COVID-19, banyak sumbangan dan donasi dari pihak sekitar untuk fasilitas kesehatan. Sebelum beralih ke metode penyimpanan, setelah dilakukan pembelian, maka fasilitas kesehatan akan menerima hasil pembelian tersebut. Penerimaan merupakan suatu proses penyerahan barang dari distributor atau pedagang besar farmasi ke pemesan, yaitu instalasi farmasi atau apotek. Berikut merupakan proses penerimaan barang dari distributor ke instalasi farmasi. Yang pertama adalah penerimaan barang dari supplier. Lalu, disesuaikan pesanan tersebut dengan faktur. Selanjutnya adalah pencatatan di buku pemesanan, kemudian diinput di dalam SIM farmasi, dan barang yang baru datang disusun di tempatnya. Lalu, barang tersebut dicatat di kartu stok sesuai item. Tujuan dari penyimpanan sendiri yaitu yang pertama adalah menjamin keamanan dari kehilangan, kerusakan, kecurian, dan kebakaran. Kedua, menjaga mutu barang dan menjaga kelangsungan persediaan. Yang ketiga adalah memudahkan pencarian dan pengawasan masa kadaluarsa. Yang keempat adalah mengatur aliran barang dari penyimpanan ke konsumen. Dan yang terakhir adalah menjamin pelayanan cepat dan tepat. Syarat dari penyimpanan sendiri, yaitu yang pertama adalah stabilitas dan keamanan. Yang kedua adalah sanitasi, yang ketiga cahaya, yang keempat adalah kelembapan, yang kelima adalah ventilasi, yang keenam adalah penggolongan sediaan farmasi, yang ketujuh adalah tempat penyimpanan, yaitu di dalam gudang farmasi, dan yang terakhir adalah disupervisi secara periodik. Penyimpanan dilakukan di dalam gudang farmasi, yang mencakup pengelola dan memiliki sejumlah persyaratan. Pengelola merupakan tenaga kompeten dengan izin penanganan atau farmasis.
Fungsinya adalah memeriksa hingga mendistribusikan sediaan farmasi, menyiapkan penyusunan perencanaan pembelian hingga evaluasi, dan menjaga mutu obat yang disimpan. Persyaratannya yaitu terdapat accessibility atau harus cepat dan mudah diakses, lalu utilities atau ruang-ruangnya memiliki tingkat manfaat yang optimal, lalu communication harus memiliki alat dan sarana komunikasi, lalu drainage atau sistem pengairan harus baik dan bebas banjir, lalu size memiliki ukuran cukup untuk menampung barang, dan security harus memiliki fasilitas keamanan yang dapat menjamin keamanan seluruh komponen yang ada. Yang terakhir ada metode penyimpanan. Yang pertama adalah berdasarkan bentuk sediaan. Sediaan padat, cair, dan alat kesehatan. Vaksin B3 sitostatika atau wadah plastik tertutup rapat dengan label sel membelah warna ungu, reagensia, bahan radiologi, injeksi, dan infus memiliki metode penyimpanan khusus. Yang kedua adalah menurut abjad atau alfabetis. Yang ketiga, menurut kelas terapi. Lalu, ada metode first in, first out atau FIFO, yaitu penyimpanan yang berdasarkan obat yang pertama kali masuk. Lalu ada metode first expired, first out atau FEVO, yaitu penyimpanan berdasarkan obat dengan expired date terdekat. Dan ada kombinasi dari FIFO dan FEVO, yaitu harus disesuaikan dengan jenis perbekalan farmasi dan sifat pelayanan. Sekian presentasi dari saya.